Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Irawatika dari SD Negeri 1 Campakwa. Saya Fani Nurdayani dari SMA Negeri 2 Purbalingga. Saya Desi Widiana dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Ira, selamat pagi Bu Desti. Gimana kabarnya Bu Ira hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Untuk Bu Desti sendiri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga ini Bu Ira. Nah ini Bu, sebelum nanti melakukan coaching, nanti ada beberapa pertanyaan dari saya. Nanti mohon bantuannya ya Bu. Baik Bu. Nah, jadi begini Bu, nanti selama proses coaching saya akan mengamati apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian jangan lupa nanti Bu Ira menyesuaikan prinsip coaching diantaranya dengan kemitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, jadi nanti saya mohon bimbingannya ya Bu. Baik Bu, langsung saja ya Bu. Kompetensi apa yang kira-kira ingin Ibu Ira kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, terima kasih Bu. Tentunya dalam proses coaching ini nanti ingin mengembangkan keseluruhan kompetensi pada coaching ya Bu. Yang pertama itu hadir penuh, kemudian berikutnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik. Kemudian bagian kompetensi apa yang kira-kira ingin Bu Ira lebih spesifik untuk Ibu Ira kembangkan? Untuk yang saya kembangkan tentunya gini Bu, sebagai coach ya, sebagai coach itu kan harus mendengarkan aktif yang pertama, kemudian yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, nah ini pertanyaan terakhir Bu, indikator apa yang kira-kira nanti ingin Bu Ira lakukan dalam proses coaching ini? Kalau menurut saya tentunya keberhasilan coaching yang saya lakukan itu ketika coach mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri sehingga nanti coachingnya ini bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan kekuatan yang ada pada dirinya dalam menyelesaikan masalah. Oke, baik, keinginan yang sangat bagus dari Bu Ira. Bisa langsung saja ya Bu, bisa melakukan coachingnya dengan Bu Fani, silakan bisa. Baik Bu, terima kasih atas masukannya pada pagi hari ini. Sama-sama Bu Ira. Selamat pagi Bu Fani. Selamat pagi Bu Ira. Bagaimana kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ira. Bu Ira apa kabar? Alhamdulillah sangat sehat ini Bu. Nah Bu Fani tadi pagi bilang sama saya katanya mau ngobrol ini. Sebenarnya apa sih yang ingin diobrolkan seperti itu? Iya nih Bu Ira, saya hubungi Bu Ira kalau sekiranya Bu Ira sedang tidak sibuk, saya pengen ngobrol-ngobrol sekitar 10 atau 15 menit seperti itu. Insya Allah sih saya ada waktu ini Bu. Silakan apa yang menjadi kegundahan hatinya Bu Fani yang ingin disampaikan kepada saya seperti itu. Iya Bu Ira, barangkali Bu Ira pernah mengalami ini juga. Jadi saya sedang merasa di titik jenuh Bu dengan semua aktivitas jadi guru, kemudian aktivitas dalam pendidikan guru penggerak. Saya sedang merasa jenuh dan rasa ingin menyerah kayak gitu Bu. Nah, menurut Bu Fani ini hal apa saja sebetulnya yang membuat Bu Fani itu sampai ingin menyerah? Iya, tentu banyak faktor ya Bu yang saya rasakan terkait saya pengen menyerah dari pendidikan guru penggerak, terlebih dengan kegiatan di sekolah yang sedang padat, kemudian anak saya yang semakin kritis dengan kegiatan-kegiatan saya, terutama karena saya berangkat jam 6 pagi sampai jam 5 sore, jadi seperti tidak ada waktu untuk anak, apalagi mengingat kita juga sering malam Zoom sampai jam 10 malam seperti itu Bu Ira. Berarti seperti itu ya, sebelumnya itu karena Bu Fani punya
kegiatan yang luar biasa sibuk, ditambah lagi tadi ya, untuk yang menyebabkan Bu Pani itu semakin merasa ingin menyerah itu karena dari putranya Bu Pani sendiri ya, yang merasa sudah mulai protes ini, kenapa kok ibunya seperti tidak ada waktu ya. Nah, menurut Bu Pani sekarang coba kira-kira apa saja yang bisa membuat anaknya Bu Pani itu bisa memahami tentang kesibukannya Bu Pani. Yang sudah saya lakukan itu Ira, karena kebetulan kan ya memang sehari full saya hampir tidak membersamai anak, jadi saya memberikan pemahaman itu ketika mau tidur Bu Ira. Ibarat sehari itu saya lakukan refleksi dengan anak saya sendiri. Nah, saya jelaskan karena memang pernah kemarin pas kita kegiatan Loka 3 itu bertepatan dengan saya harus menemani anak saya karnaval. Nah, tapi karena kita Loka 3 jadi anak saya sampai mengatakan seperti ini, saya tahu kok Bunda nggak mungkin bisa menemenin, kan Bunda sibuk kerja terus gitu kan. Nah, padahal teman-temannya itu semua didampingi. Nah, di malam hari itu saya melakukan pemahaman ke anak saya. Karena anak saya juga mengagumi gurunya, sering ngomong, Bunda aku di sekolah hebat loh Bun, bisa semua ngajari anak-anak. Nah, dari situ saya memberikan pemahaman ke anak saya bahwa guru itu memang harus menjadi orang yang hebat supaya apa, bisa menuntun siswanya untuk bisa menjadi lebih hebat. Nah, dari situ anak saya ya lama-kelamaan akhirnya paham, walaupun dia masih TK ya, bahkan umurnya masih 5 tahun, tapi dia punya keinginan, saya pengen jadi kayak Bunda biar saya jadi guru. Nah, dia dari situ akhirnya kayak lambat laun akhirnya agak sedikit paham dengan bahwa kesibukan guru memang padat, tapi sebenarnya di situ ada tujuan di mana biar murid-muridnya pintar seperti itu. Nah, luar biasa ini Bu Pani ya. Jadi memang betul ya, apalagi kita ya sama-sama sebagai seorang wanita karir ya di pekerjaan kita, tapi kita juga tidak lepas dari tanggung jawab utama kita sebagai seorang orang tua di rumah seperti itu. Berarti luar biasa ini Bu Pani sudah berusaha memberikan pengertian kepada anaknya Bu Pani agar bisa mengerti, bisa memahami kondisinya ibu seperti ini. Kemudian jadi untuk yang berikutnya Bu, ini terkait hal ini, rencana apa yang sudah Bu Pani rancang untuk menyelesaikan permasalahannya agar sekiranya tadi kan terkait dengan anaknya Bu Pani seperti itu ya, sudah terselesaikan. Nah, sekarang terkait dengan Bu Paninya sendiri, terkait dengan katanya motivasinya apa ya, sudah mulai down seperti itu. Nah, kira-kira hal apa yang bisa membuat Bu Pani itu membuat Bu Pani lebih bersemangat lagi? Iya, yang saya, karena memang ya saya rasakan jenuh itu karena ketika pekerjaan di sekolah menumpuk, kemudian mengingat kegiatan PGP pun ya terjadwal ya Bu, maksudnya tidak bisa ditunda juga. Di sini saya mencoba untuk melakukan skala prioritas, jadi membuat skala prioritas dalam hidupnya saya, kemudian memanage waktu. Jadi kalau ngajar untuk jenjang SMA kan nggak full seperti SD ya Bu ya, kalau SD kan dari pagi sampai pulang ya betul-betul oleh guru kelas. Nah, saya memanage itu ketika saya tidak ada jam ngajar, maka saya sembari mengerjakan tugas-tugas guru penggerak. Kemudian juga karena mengingat juga SMA hanya 5 hari kerja, untuk mengantisipasi anak saya juga saya mencoba untuk Sabtu itu saya full untuk anak saya di rumah. Dan tentu support system dari keluarga, terutama suami, itu yang utama yang membuat saya sadar bahwa ketika saya sudah memulai, maka saya juga harus mengakhiri dengan hasil yang maksimal. Jadi apa yang sudah saya lakukan tidak sia-sia seperti itu. Wah, bagus sekali ini Bu, rencana yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan sesuai yang direncanakan, dan apa yang ditargetkan atau apa yang dilaksanakan itu semuanya berjalan dengan baik. Itu kan tadi untuk rencananya. Nah,
kemudian hal apa atau komitmen apa yang membuat Bu Pani bisa berkomitmen terhadap rencana yang sudah dilakukan? Ya, komitmen ini tentu karena mengingat bahwa apapun yang kita mulai harus kita akhiri gitu kan ya. Otomatis yang perlu saya jaga yaitu ketepatan, kedisiplinan saya. Kemudian yang namanya orang kan kalau mau berbahan ya siapa sih yang nggak mau ya Bu ya gitu kan, apalagi di ruang guru mungkin yang banyak guru juga ketika teman-teman ngobrol itu kita ada rasa gitu kan tergugah untuk aduh ikut ngobrol apa ya gitu kan. Tapi ketika kita punya skala prioritas di situ ya akhirnya yang membuat saya kalau saya ngobrol hari ini tugas saya tertunda nih gitu kan. Jadi skala prioritas sama manajemen waktu yang saya harus jaga komitmennya sama bahwa tujuan saya mengingat tujuan saya untuk mutasi ke Purbalingga kan juga untuk membersamai anak, maka ya saya menjaga komitmen itu supaya apa yang sudah saya perjuangkan dari kemarin itu tidak berakhir sia-sia seperti itu. Wah, luar biasa sekali ini Bu Pani, justru lebih menginspirasi saya juga ini Bu. Saya juga lebih bersemangat dalam menjalani setiap aktivitas ya, sebagai aktivitas kita, kemudian sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru di sekolah, dan mudah-mudahan kita itu sebagai guru memang dirindukan oleh anak-anak kita di sekolah, dan sebagai orang tua itu dirindukan oleh anak-anak kita di rumah, dan juga tak lupa pasangan kita ya di rumah seperti itu Bu. Dan ini luar biasa Bu. Jadi nanti mudah-mudahan kedepannya Bu Pani lebih bersemangat lagi, lebih optimis dalam menjalani apa yang sedang dilaksanakan sekarang seperti itu. Iya, terima kasih Bu Ira atas waktunya. Saya jadi memiliki pencerahan atas apa yang saya rasakan nih Bu Ira. Sama-sama Bu, dan ini mungkin saya juga sudah tidak sabar nih Bu. Mungkin kita atur waktu ya untuk bulan depan kita bisa bertemu lagi. Saya ingin tahu perkembangannya nih Bu Pani sampai sejauh mana, apalagi untuk program PGP kan baru setengah jalan ya. Kemarin Bu Pani cerita bahwa baru setengah jalan. Nanti saya sudah tidak sabar nih Bu, nanti insya Allah 1 bulan ke depan kita bertemu lagi seperti ini ya Bu. Iya Bu Ira, terima kasih. Saya juga akhirnya lega banget nih Bu sudah menyampaikan unek-unek saya seperti itu, dan ya semoga bulan depan saya sudah memiliki semangat yang lebih ya Bu ya. Ya, amin amin Bu. Terima kasih ya Bu untuk hari ini Bu. Oke, terima kasih juga Bu Ira. Semoga kita sehat dan kita sama-sama bisa menjalani apa yang sudah kita rencanakan. Amin Bu, sama-sama. Nanti jangan lupa saya titip salam ya buat putranya Bu Pani di rumah. Mudah-mudahan semakin pintar, menjadi anak yang solehah ya seperti yang kita harapkan. Baik Bu Ira, kita sudah melakukan coaching ya Bu. Gimana Bu, lancar? Alhamdulillah Bu, tadi semuanya berjalan dengan lancar Bu. Oke. Alhamdulillah ya Bu, tadi sudah melakukan coaching. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Ira ini. Baik Bu, silahkan. Ya, yang pertama, tadi apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching yang terkait indikator tercapaian yang diinginkan Bu? Baik Ibu, tadi alhamdulillah saya bisa melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita Bu, yaitu yang pertama menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana rencana aksinya, dan yang terpenting adalah bagaimana melaksanakan tanggung jawabnya. Dan saya juga tadi sudah berusaha untuk menggali coachingnya agar bagaimana dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, sehingga potensi atau kekuatan yang ada pada coachingnya dapat berkembang seperti itu. Oke, nah tadi saya sudah mengamati proses coachingnya, dan ini ada beberapa catatan dari saya Bu Ira. Baik Bu, silakan. Ini Bu Ira, tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan algoritma. Yang pertama sudah menyampaikan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi masalah, kemudian sudah melakukan rencana aksi, dan sudah tanggung jawab yang terakhir ya Bu. Dan Bu Ira di sini juga sudah menerapkan kompetensi coaching, yaitu hadir penuh, kemudian sudah menggunakan aktif dan mengajukan pertanyaan dulu.
berbobot kepada si coaching. Ini yang dilakukan Bu Ira sudah luar biasa sekali, sudah sesuai dengan rencana. Semoga nanti dalam proses coaching selanjutnya bisa berjalan lebih lancar lagi dan lebih baik lagi seperti itu. Baik Bu, terima kasih sekali untuk segala saran-saran dan masukannya serta motivasi yang sudah Bu Desti berikan. Baik Bu Ira. Ini ada pertanyaan terakhir ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ira lebih spesifik kembangkan dalam proses coaching selanjutnya Bu Ira? Baik Bu, tentunya saya ingin lebih memahami tentang terkait alur tirta ya Bu, agar lebih betul-betul paham Bu, tidak semata paham teorinya saja tapi bisa mempraktekkan secara maksimal agar nantinya pada proses coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi Bu. Rencana yang luar biasa dari Bu Ira, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik lagi di proses coaching selanjutnya seperti itu. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya hari ini ya, luar biasa sekali ini Bu. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu lagi ya Bu untuk pada kesempatan yang lain. Selamat pagi Bu Pani. Selamat pagi Bu Ira. Bagaimana nih kabarnya Bu Pani hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ira. Bu Ira sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi gini, hari ini rencananya Bu Pani mau mengadakan proses coaching ya dengan Bu Desti. Iya Bu. Jadi gini, nanti selama proses coaching nanti sebelum Bu Pani melakukan proses coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Pani. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Jadi gini, nanti selama proses coaching saya akan mengamati Bu Pani, apakah Bu Pani itu sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur tirta atau belum. Seperti kita tahu ya bahwa alur tirta itu ada yang pertama menyampaikan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, ada juga rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Dan juga ada kompetensi yang harus Bu Pani kembangkan, misalnya bagaimana Bu Pani memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan juga nanti bagaimana Bu Pani sebagai coach itu merespon pernyataan yang disampaikan atau pertanyaan yang disampaikan oleh si coachingnya. Nah, jangan lupa nanti selama proses coaching terapkan prinsip-prinsip coaching ya Bu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan potensi si coachingnya. Iya. Mohon bimbingannya ya Bu Ira selama saya nanti melakukan proses coaching dengan Bu Desti, supaya apa yang diharapkan dari proses coaching ini bisa didapatkan dengan baik dan lancar. Baik Bu, jadi langsung saja ya Bu, saya ingin bertanya ini, kompetensi apa yang sebetulnya Bu Pani ingin kembangkan nanti selama proses coaching? Ya, seperti yang sudah tadi Bu Ira sampaikan ya, yang saya harapkan dari proses coaching ini saya bisa menerapkan kompetensi coaching, yaitu hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya nantinya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik Bu, itu bagus ya Bu. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk lebih spesifik Bu Pani bisa sampaikan kira-kira nanti apa yang ingin dikembangkan dari Bu Pani seperti itu? Ya, yang saya ingin kembangkan yang jelas saya akan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, serta menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya coach saya nantinya bisa menggali potensi yang ada dalam diri coach. Nah, baik Bu. Kemudian ini yang berikutnya ya Bu, itu suatu keinginan yang sangat bagus. Bentar. Ini Bu, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang menunjukkan bahwa Bu Pani itu berhasil melakukan proses coaching Bu? Ya, tentunya
yang namanya proses coaching itu kan mendapatkan solusi ya yang dirasakan oleh coach ini sendiri permasalahannya. Maka tujuan dari indikator bahwa coaching ini terselesaikan, maka coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dan juga sesuai dengan kekuatan, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh si coach ini sendiri. Baik Bu, itu suatu keinginan yang sangat bagus ya Bu, luar biasa sekali. Betul, memang tujuan kita coaching rekan kita yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan kekuatan dan potensi yang ada pada coachingnya itu sendiri ya Bu. Kemudian nanti mungkin ini Bu untuk pertanyaan yang ini cukup dulu ya Bu, nanti untuk observasinya kita cukupkan dulu. Setelah ini nanti silakan Bu Pani melakukan proses coaching dengan Bu Desti dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar, sukses sesuai dengan keinginannya dari Bu Pani. Terima kasih Bu Ira. Yang saya harapkan juga sama ya Bu Ira, seperti yang diharapkan sama Bu Ira, bahwa coaching ini nanti bisa menggali potensi dan kekuatan diri dari si coach dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang coach hadapi. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ira. Sama-sama. Selamat pagi Bu Desti, gimana kabarnya? Ya, selamat pagi juga Bu Pani. Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau kabarnya Bu Pani gimana? Alhamdulillah baik juga baik. Ada apa nih Bu Desti tadi menghubungi saya, katanya mau ngobrol-ngobrol. Ya nih Bu, ini mengganggu waktunya Bu Pani sebentar. Paling kurang lebih 10 sampai 15 menit aja Bu. Semoga nggak mengganggu ya Bu. Enggak, saya kebetulan sedang santai, semua pekerjaan juga sudah selesai. Jadi silakan kalau ada yang mau disampaikan oleh Bu Desti, saya siap mendengarkan. Ya. Oke. Jadi ini Bu, saya ada permasalahan dengan anak. Yang biasa lah Bu, anak-anak seperti itu. Jadi ada yang mau saya ceritakan kepada Bu Pani. Oh iya, silakan bisa diceritakan secara lengkap kronologi permasalahannya seperti apa. Jadi kayak gini Bu, saya sebagai wali kelas ya Bu, wali kelas punya anak wali di kelas saya itu jarang berangkat sekolah Bu. Giliran berangkat sekolah tidur-tiduran di kelas gitu ya. Jadi kan memang spesial sekali Bu anaknya. Ya saya sedikit sedikit agak repot lah ngurusi satu anak ini seperti itu. Memang sangat spesial dari ya Bu siswa seperti itu. Kemudian ada lagi nggak permasalahan yang lain? Ada Bu, kemarin malah terakhir itu anaknya minta keluar sekolah Bu. Wah, kalau sampai keluar sekolah berarti sudah sangat-sangat menjadi permasalahan ya Bu ya. Kemudian sebenarnya apa sih masalahnya sehingga kok anak itu memutuskan pengen keluar sekolah? Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya Bu, masalahnya itu tidak terlalu yang besar atau gimana. Hanya anaknya itu terlalu berlebihan saja Bu. Tidak berlebihan, tapi ini sampai mau keluar sekolah itu maksudnya gimana itu? Jadi kayak gini Bu ceritanya. Anak itu kan kemarin pernah minta motor ke orang tuanya. Sudah diberikan motor metik sama orang tuanya. Tapi kebetulan anak itu kan punya geng motor Bu. Geng motor, iya. Iya, udah Bu. Kemudian geng motornya itu kayak mengolok-olok anak itu. Loh motornya kok enggak ninja seperti itu. Terus anak itu kan merasa tertantang kan Bu, biasa anak muda, merasa tertantang. Terus akhirnya anak itu minta ke orang tuanya Bu, minta motor ninja. Dan memang kebetulan orang tuanya kan bukan orang tua yang benar-benar mampu berada gitu. Jadi orang tuanya yang dia nanti ayah sama ibu nabung dulu seperti itu. Tapi anak itu nggak terima Bu dan mengancam ke orang tuanya kalau tidak diberikan akan keluar sekolah seperti itu. Makanya karena ada faktor dari lingkungan ya Bu ya, karena memang untuk anak SMA kan bisa ya kalau mereka punya keinginan. Ibu sendiri sudah pernah mengobrol dengan orang tuanya secara langsung sebagai wali kelas, mungkin home visit ke rumah seperti itu pernah dilakukan? Pernah Bu. Nah, kemarin saya sempat visit ke rumah anak itu, bertemu dengan orang tuanya, sudah bercerita juga orang tuanya tetap mau berusaha Bu, gimana caranya supaya anak itu tidak keluar sekolah. Katanya emang itu masalah banget. Jadi kalau melihat dari reaksinya kan sudah mau ya berusahakan, tapi kan yang namanya motor itu kan bahaya.
agak murah ya Bu ya. Kemudian kalau melihat orang tuanya gitu sudah membanting tulang, maksudnya sudah mau mengusahakan gitu kan, pasti kan anaknya sudah tahu ya. Kalau untuk reaksi dari anaknya sendiri seperti apa? Mungkin ada perubahan kan karena setelah mendengar orang tuanya mau mengusahakan seperti itu. Kalau saya lihat ya Bu, anaknya tuh tidak ada rasa kasihan sedikit kepada orang tuanya. Jadi anaknya itu tetap mau mengancam keluar sekolah kalau tidak diberikan motor ninja. Jadi anaknya nggak mau tahu gimana caranya diberikan motor ninja itu. Ibu sudah pernah melakukan obrolan gitu dari hati ke hati. Mungkin kalau anak SMA itu kan kalau dikasih peraturan yang saklek maka tidak akan mempan ya Bu. Tapi ketika kita melakukan pendekatan secara hati ke hati mungkin akan lebih masuk. Nah, apakah Bu Desti pernah melakukan obrolan secara intens ya, cuma berdua dengan siswa yang bermasalah tersebut? Pernah saya ngobrol dengan anak yang tidak saya tidak saya intimidasi gitu Bu. Kalau anak itu bercerita pada saya bahwa anak itu kan punya geng motor, dan dia sudah saya ceritakan dia punya geng motor, dia merasa tertantang karena teman-temannya mengolok-olok, jadi dia kayak merasa minder Bu, minder sama geng motornya. Terus akhirnya anak itu mau nggak mau harus punya motor ninja. Gimana caranya? Misalkan orang yang seperti itu. Kemudian saya juga sudah motivasi anak itu bahwa motor yang bagus itu belum tentu dapat membawamu meraih cita-cita. Terima motor yang sudah diberikan orang tua, tunjukkan pada teman-teman geng motormu kalau kamu itu bisa meraih cita-cita, dan nanti kalau kamu sudah dapat meraih cita-cita, kamu bisa beli motor sendiri yang lebih bagus. Sangat luar biasa ya motivasi yang diberikan oleh Bu Desti kepada anak. Bahkan motivasi itu harusnya menggugah ya dan membuat pikirannya sedikit terbuka, karena kan ketika kita ngobrol dari ke hati mungkin akan lebih mengena di hatinya dan pikirannya lebih terbuka bahwa seperti yang tadi Bu Desti sampaikan ke siswa ya, bahwa yang namanya motor bagus tidak selalu mencapai apa yang diinginkan. Jadi ya dengan melakukan ngobrol dari hati ke hati ya, semoga anak tersebut ya nanti pikirannya lebih terbuka, kemudian juga dengan melihat orang tuanya sudah mau mengusahakan itu nanti dia akan terbuka hatinya seperti itu. Ini saya sudah sedikit gabung bisa bercerita dengan Bu Pani, kemudian sharing-sharing juga atas motivasi dari Bu Pani. Semoga nanti saya bisa menyelesaikan masalah ini dan kedepannya anak ini bisa berubah. Iya, baik Bu Desti. Nah dari yang Bu Desti ceritakan ini sudah di posisi mana Bu Desti? Maksudnya dari rentang 1 sampai 10 dalam hal menyikapi permasalahan ini. Kalau saya ya mungkin saya merasa belum maksimal ya Bu, belum maksimal karena saya terlambat mengetahui anak itu ada masalah sampai anak itu sudah mau keluar sekolah. Jadi saya tentang 6 di rentang 6 ya. Dengan harapan dari Bu Desti ini, Bu Desti mengharapkan sampai di posisi rentang berapa? Nah, saya berharapnya sih di rentang 9 Bu, karena saya sudah berusaha juga, sudah kerjasama kolaborasi dengan guru BK dan tentunya dengan orang tua anak, supaya permasalahan segera selesai dan anak tetap mau sekolah seperti itu. Usaha saya. Semoga apa yang diharapkan ya seperti itu ya bisa tercapai. Nah, dari yang sudah Bu Desti sampaikan ya, rencana ke depannya yang Bu Desti mau lakukan seperti apa? Oke, rencana saya akan bekerjasama dengan guru BK tentunya, lebih intensif lagi pendampingan anak tersebut, supaya Bu, anak itu tuh merasa diperhatikan oleh wali kelasnya sama guru BK-nya, pihak sekolah, dan tentunya juga melakukan kerjasama dengan wali muridnya. Langkah yang Bu Desti ambil itu sudah sangat tepat ya. Memang apalagi melihat kita itu sebagai pihak sekolah itu harus selalu kerjasama dengan wali murid ya, untuk selalu memantau anak didik, karena yang namanya proses tumbuh kembang itu tidak hanya di sekolah, melainkan juga ada proses di rumah, di mana
ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua ya Bu ya. Nah, iya. Menurut Bu Desti nih, kalau yang sudah Bu Desti lakukan ya, komitmen apa yang akan dilakukan oleh Bu Desti dalam menjalankan rencana aksi yang tadi Bu Desti sampaikan? Ya, oke, untuk komitmen saya akan lebih gerak cepat ya untuk mengidentifikasi masalah sebelum masalah ini benar-benar besar. Saya sudah mengidentifikasi dari awal terlebih dahulu supaya dari kasus kecil itu sudah bisa diselesaikan sebelum kasusnya membesar seperti ini. Jadi nanti malah jadi komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah juga lebih erat lagi seperti itu. Ya, sangat bagus ya idenya dengan yang disampaikan Bu Desti, dengan kita mengidentifikasi dari sejak awal, kemudian kita menjadi tahu karakter anak dan dapat membantu anak-anak itu cepat jika ada permasalahan yang dihadapi. Dan semoga permasalahan anak didiknya Bu Desti juga cepat terselesaikan ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu atas coaching hari ini. Saya sudah lega, sudah bisa bercerita kepada Bu Pani, dan nanti Bu Pani juga sudah memberikan motivasi yang luar biasa kepada saya. Jadi saya semangat untuk menyelesaikan masalah ini semua. Iya, sama-sama Bu Desti, tetap semangat, sabar, telaten, dan mencintai murid-murid kita itu selayaknya kita mencintai anak kita sendiri ya. Oke, terima kasih Bu Pani. Oke, sama-sama Bu Desti. Baik Bu Pani, tadi kan Bu Pani sudah melaksanakan proses coaching ya. Terus kemudian bagaimana nih hasilnya? Alhamdulillah proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar Bu, dan coaching saya juga sudah merasa lega. Alhamdulillah ya Bu, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Iya. Jadi yang pertama gini Bu, tadi selama melakukan proses coaching, apa sih yang sudah Bu Pani dapatkan terkait dengan kompetensi coaching? Iya, tadi selama proses coaching ya Bu, saya sudah melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta ya, dengan menanyakan tujuan dari coaching ini sendiri kepada coaching, kemudian mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh coaching, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan coaching ini lakukan, serta tanggung jawab apa yang akan coaching ini. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching dengan memaksimalkan potensi dan kekuatan diri yang dimiliki oleh coaching. Baik Bu, jadi setelah saya amati nih ya Bu, ada beberapa catatan ya Bu, sedikit saja nanti mau saya sampaikan ya Bu. Ya. Jadi gini Bu Pani, tadi saya amati selama proses coaching sudah luar biasa Bu. Bu Pani sudah bisa menyampaikan atau melaksanakan ya proses coaching sesuai dengan alur Tirta, baik pada tahap menyampaikan tujuan, pada tahap identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Nah, Bu Pani juga sudah melakukan atau menerapkan proses coaching dengan kompetensi coaching dengan hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, luar biasa ini Bu Pani, mudah-mudahan kedepannya bisa sukses ya Bu, dan bisa melakukan proses coaching berikutnya dengan lebih baik lagi. Iya, terima kasih sekali atas masukan dan motivasinya dari Bu Ira, dan saya juga berharap demikian ya, nggak cuma satu coaching ini saja, melainkan nanti akan ada coaching selanjutnya yang bisa membantu teman-teman ketika mereka menghadapi masalah sehingga bisa menemukan solusi dari masalah itu sendiri seperti itu. Baik Bu, ini yang terakhir ya. Sebetulnya untuk yang berikutnya nih, ketika Bu Pani melakukan proses coaching, hal apa sih yang ingin ditingkatkan lagi seperti itu? Iya, tentu kompetensi Tirta ya Bu ya, karena kalau proses coaching ini tidak bisa terlepas dari alur tahapan Tirta ya. Jadi saya ingin lebih mendalami tentang alur Tirta itu sendiri supaya ketika saya melakukan coaching
saya bisa menerapkan alur tirta di setiap kegiatan, sehingga apa yang didapatkan dari coaching ini bisa maksimal dan coaching saya juga bisa mendapatkan solusi yang diinginkan sesuai dengan apa kemampuan dari coaching. Baik Bu, terima kasih banyak ya sudah bersedia sharing dengan saya untuk hari ini dan melakukan tanya jawab hari ini. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Iya, Ibu, terima kasih sama-sama. Sama-sama, semoga sehat selalu untuk Bu Pani. Iya, beliau juga. Selamat pagi Bu Desti. Ya, selamat pagi Bu Pani. Bu Desti sehat? Alhamdulillah sehat ini Bu Pani. Bu Pani juga sehat kan? Alhamdulillah sehat ya. Nah Bu, sebelum Bu Desti melakukan coaching nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Desti. Baik Bu, dengan senang hati. Ya, begini Bu, jadi selama proses coaching nih, nanti saya akan mengamati apakah Bu Desti sudah sesuai dengan alur tirta yang seharusnya menjadi tahapan dalam proses coaching ya Bu ya. Oke Bu, nanti mohon bimbingannya ya Bu Pani. Ya, langsung saja ya Bu. Kompetensi coaching itu kan ada beberapa ya. Nah, apa yang ingin Ibu Desti kembangkan dalam proses coaching kita kali ini? Ya, sebisa mungkin ya Bu, nanti selama proses coaching saya akan menerapkan kompetensi coaching, yaitu pendekatan secara penuh, kemudian bisa mungkin ya Bu, nanti selama proses coaching saya akan menerapkan kompetensi coaching. Yang pertama bisa hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan coaching dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching tersebut. Iya, baik. Kemudian kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Desti? Untuk kompetensi yang lebih spesifik ini saya kembangkan di coaching kali ini, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coaching. Ya, baik. Yang pertanyaan terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Desti dalam proses coaching hari ini? Oke Bu, Lanjut aja nggak apa-apa nanti potong. Nah, gini Bu, saya ingin menggali lebih lanjut lagi apa yang disampaikan coaching, menemukan solusi-solusi apa yang disampaikan coaching dan menemukan kekuatan diri dari si coaching tersebut dalam menyelesaikan masalahnya seperti itu. Iya, baik ya Bu ya, keinginan yang sangat bagus karena memang idealnya ya coaching ini bisa menggali solusi dan kayak permasalahan itu terselesaikan oleh si coaching ini ya. Nah, mungkin cukup untuk pra-observasi kita kali ini dan silakan Ibu langsung melakukan proses coaching dan semoga proses coaching bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses dan apa yang diharapkan dari proses coaching ini sendiri bisa tercapai dan coaching bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Ya, terima kasih Bu Pani atas doanya dan motivasinya. Semoga coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Iya, sama-sama Bu Desti, semoga lancar. Selamat pagi Bu Ira. Selamat pagi Bu Desti. Ya, gimana kabarnya Bu Ira hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini baik Bu. Ya, tadi sempat ketemu ya Bu, katanya Bu Ira mau menyampaikan sesuatu hari ini. Apakah ada sesuatu yang disampaikan kepada saya Bu? Baik ini Bu, jadi sebetulnya saya punya permasalahan nih Bu di sekolah terkait dengan murid-murid saya Bu. Jadi nanti saya minta waktunya Bu Desti ya, mudah-mudahan tidak mengganggu Bu Desti seperti itu. Ya, tentunya tidak Bu, karena kebetulan saya juga sudah free nih Bu, bisa ngobrol dengan Bu Ira lebih dalam lagi nanti Bu. Oke Bu Ira, kasusnya sebenarnya bagaimana sih Bu? Jadi gini Bu, sekarang kan saya kebetulan mendapat tugas ya untuk mengajar di kelas 6. Nah itu saya merasa Bu, padahal kan ini sudah kelas 6 ya, harusnya kan mereka lebih semangat karena sebentar lagi mau lulus seperti itu ya Bu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu Bu. Jadi saya rasa murid-murid saya itu kurang antusias
antusias Bu dalam belajar, kemudian kurang bersemangat. Terus juga untuk ini tugas-tugasnya Bu, dari sebagian besar ya tugas yang saya berikan secara keseluruhan Bu, hampir setiap kali ada tugas itu hanya sekitar 50% lah Bu yang mengumpulkan. Jadi ini membuat saya pusing Bu, apalagi tanggung jawab di kelas akhir ya, sebagai wali kelas di kelas akhir itu kan luar biasa Bu, ada harus target-target yang harus dikejar di kedepannya gitu Bu. Jadi saya ingin sharing lah dengan Bu Desti, mudah-mudahan nanti mendapat solusi Bu seperti itu. Oke Bu Ira, tadi sudah sekilas mendengarkan cerita dari Bu Ira. Kalau menurut Bu Ira, kira-kira apa yang membuat murid-murid Bu Ira itu tidak antusias mengikuti pelajarannya Bu Ira? Kalau menurut saya kemungkinan gini Bu, namanya sekolah di SD ya itu kan lama, sekolah paling lama ya 6 tahun lah ya Bu. Belum lagi kalau ada yang pernah tidak naik itu kan bisa sampai yang di SD itu bisa 7 tahun, 8 tahun dan sebagainya. Mungkin kalau yang pertama sih jenuh ya karena waktu yang terlalu lama bersekolah. Kemudian yang berikutnya mungkin juga karena metode ya Bu, metode yang saya gunakan ya memang sih karena gini Bu, saya kan mengejar target juga ya, kadang kan materi yang di semester 2 itu harus diselesaikan di semester 1 semuanya. Akhirnya saya tidak sempat menggunakan media lah ya, saya akhirnya terburu-buru hanya menyampaikan materi yang penting materi selesai sesuai target seperti itu Bu. Terus kemudian juga ada hal-hal lain Bu selain media, mungkin juga karena saya terlalu menguasai apa ya Bu, karena akhirnya metode yang saya gunakan kan kebanyakan sama, mungkin akhirnya saya menguasai kelas Bu, mungkin sih itu salah satunya. Oke, selanjutnya menurut Bu Ira ini apa yang yang bisa dilakukan Bu Ira untuk meningkatkan motivasi anak? Ya Bu, jadi kalau tadi kan dilihat juga terkait dengan metodenya ya Bu, mungkin kalau saya rubah ya Bu, rubah metode mengajar saya ya Bu, mungkin tidak hanya dengan ceramah atau praktek. Ya sesekali lah kita boleh kejar materi, tapi jangan terlalu mengabaikan kebutuhan murid saya ya Bu. Mungkin saya bisa menggunakan media yang menarik juga. Sekarang juga ini ya Bu, banyak media yang dari YouTube ya, mungkin nanti saya akan berusaha lah Bu menggunakan media-media yang ada di YouTube. Kemudian juga sesekali kalau belajar mungkin bisa dipraktekkan, saya juga akan praktekkan seperti itu sih Bu. Saya akan berusaha mengubah metode mengajar saya dan juga saya akan mengubah media yang saya gunakan seperti itu. Oke, tadi sudah Bu Ira sudah bercerita banyak ya, dan menurut saya juga sudah bagus itu rencananya Bu Ira. Kemudian Bu Ira ada pertanyaan lagi, yang membuat murid-murid Bu Ira itu bosan kan? Ya Bu, karena metode pembelajaran yang membosankan. Kira-kira metode apa Bu yang mau dibuat dari Bu Ira? Kalau mungkin nanti kan di kelas 6 ini kan apalagi biasanya di materi PS ya Bu, materinya kan banyak sekali. Mungkin nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lain. Kalau biasanya itu sehingga ceramah seperti itu ya, anak-anak mendengarkan kan pada akhirnya mengantuk. Saya akan mencoba menggunakan bermain peran Bu, mungkin kan ketika ada pelajaran sejarah itu Bu tentang proklamasi dan lain sebagainya, persiapan kemerdekaan, nanti saya akan integrasikan pembelajaran itu dalam bentuk ini sih Bu, bermain peran. Terus kemudian nanti ketika pembelajaran IPA, di IPA kan itu juga banyak prakteknya Bu, sebetulnya mungkin nanti saya akan gunakan praktek ya Bu, biar nantinya anak-anak itu benar-benar kalau sesuatu yang kita praktekkan itu kan akan lebih mengenai ya, lebih bermakna terhadap siswa sih Bu, itu terkait dengan metodenya seperti itu. Lalu Bu, ini kan tadi Bu Ira juga menyampaikan ini terkait tugas ya Bu, tugas dari anak yang sering terlambat mengumpulkan dan lain sebagainya. Itu apa yang menyebabkan murid itu sering terlambat mengumpulkan tugasnya? Kalau saya pikir lagi sih ya Bu, kemungkinan bisa jadi karena tugas yang saya berikan terlalu banyak apa ya Bu, karena saya pikir gini Bu, materi di sekolah belum selesai, jadi saya pikir untuk menyelesaikan itu mereka cari materi sendirilah, nanti saya beri tugas, kadang saya
itu Bu untuk PR ya, kadang agar target selesai kadang saya itu sampai satu kali tugas itu soal itu 20 soal sih Bu. Mungkin itu ya Bu, mungkin anak merasa berat ya Bu. Betul. Jadi ya mungkin kedepannya saya tidak usah banyak-banyak lah ya Bu. Yang penting ini target inti dari materinya itu sampai seperti itu. Jadi berpikirnya bukan kuantitas lagi ya Bu, tapi lebih kepada kualitas soalnya sih Bu. Sudah terkait untuk tugas yang lain mungkin saya lebih variasikan sesuai dengan ini Bu, kebutuhan atau minatnya ya. Nanti kan kadang ada anak-anak yang misalkan lebih berminat membuat poster ya, saya bebaskan lah. Kalau membuat ini kan juga anak besar ya, kuasanya kan membuat poster secara mandiri bisa, mungkin juga bisa membuat video ya Bu, video singkat. Jadi untuk tugas sih mungkin selain pengurangan jumlah soal ya, yang mungkin ya berkualitas kayak gitu, bukan mengejar kuantitasnya, dan juga mungkin itu dalam pengumpulan tugasnya lebih disesuaikan dengan minat masing-masing sih Bu, agar nanti bisa tertarik seperti itu. Tadi Bunda juga sudah menyampaikan terkait dengan tugas yang diferensiasi ya Bu ya. Kalau di kelas Bu itu menyampaikan materinya tuh menggunakan sumber belajar apa saja Bu? Kalau selama ini sih ya Bu, jujur lebih banyak buku paket yang ada di sekolah seperti itu sih Bu. Oke. Bu Ira menggunakan buku paket ya Bu di perpus seperti itu. Nah, apakah ada rencana Bu Ira untuk menggunakan sumber belajar yang lain? Ya setelah ini sih, ini ya Bu, tadi Bu Desti bertanya seperti itu, saya menjadi punya ide Bu. Mungkin setelah ini saya akan menggunakan sumber belajar yang lain lah Bu. Sekarang kan juga di YouTube banyak ya Bu, saya kedepannya akan menggunakan sumber belajar lain, bisa dari YouTube seperti itu. Apalagi kan untuk anak-anak ya, apalagi anak-anak masih di sekolah dasar itu kan lebih suka ya, lebih suka dengan hal-hal yang bisa mereka lihat, bisa mereka dengar. Dan juga untuk hal lain sih Bu, untuk pembelajaran saya akan menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan siswa Bu. Misalnya sekolah kan ada sawah ya Bu, ada kebun juga. Mungkin ketika pembelajarannya sesuai, akan saya sesuaikan itu, akan menggunakan lingkungan sekitar yang bisa saya manfaatkan untuk sumber belajar. Baik Bu, tadi sudah sumber belajar yang diferensiasi juga. Jadi nanti tugas anak juga terinspirasi ya Bu, terinspirasi dari sumber belajar yang digunakan Bu Ira seperti itu. Baik Bu, saya setuju sekali dengan apa yang sudah dilakukan Bu Ira. Kemudian Bu, rencana apa yang akan Ibu Ira lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang jelas sih yang pertama dalam penyusunan EPP Bu, saya yang jelas akan memperbaiki EPP saya sebaik mungkin agar nantinya ketika saya mengajar itu sudah terencana dengan maksimal. Saya di situ tuangkan metode apa yang akan saya gunakan, akan saya variasikan, kemudian medianya, kemudian juga sumber belajarnya, kemudian juga terkait dengan ibu tugas-tugasnya nanti akan saya sesuaikan dengan kebutuhan Bu. Jadi tidak melulu mengejar banyak-banyak, tapi malah justru membuat merasa siswa terbebani. Jadi saya lebih kualitasnya saja lah Bu, misal cukup 5 soal tapi mencakup keseluruhan materi seperti itu. Kemudian nanti juga saya lebih ini Bu, mungkin juga ada kerjasama ya Bu, kerjasama dengan orang tua agar nantinya saya membimbing anak-anak di sekolah, nanti untuk orang tua membimbing anak-anak di rumah belajar, dan saya juga akan bekerja sama juga dengan rekan yang lain sih Bu. Mungkin karena selama ini kan saya merasa repot menggunakan media yang hubungannya IT, ketika nanti itu saya bisa minta tolong misalnya dengan guru lain seperti itu. Rencana yang sangat luar biasa dari Bu Ira, menginspirasi juga Bu ini Bu. Oke Bu Ira, komitmen apa sih yang akan Ibu Ira lakukan dalam menjalankan proses ini? Ya yang jelas sih pertama itu saya memantapkan diri dulu ya, memantapkan diri, mengembangkan apa yang saya miliki dulu Bu. Sebetulnya saya harus lebih banyak belajar lagi tentang bagaimana mendidik anak-anak saya, dan nantinya apa yang saya sampaikan itu
itu betul-betul bermakna bagi siswa. Kemudian yang berikutnya terkait yang jelas sih kerjasama Bu akan lebih saya tingkatkan lagi agar nantinya ada kontrol ketika saya bekerja sama dengan orang tua. Kan saya juga masa orang tua sudah itu kok nanti saya tidak, kan saya jadi gimana sendiri Bu. Jadi harapan sih ketika ada komitmen seperti itu lebih memantapkan saya, dan saya juga akan secepatnya sih Bu ini untuk yang ini nanti setelah pulang dari ini Bu, ini nanti saya akan langsung lah buat KPP yang pokoknya yang semenarik mungkin, pembelajaran berdiferensiasi agar nantinya bisa sesuai dengan minat, bakat, dan juga sesuai dengan kebutuhan belajar murid-murid saya. Ya, Bu Ira itu ya cepat tanggap ya karena sudah mau melakukan perubahan seperti itu. Saya sangat setuju sekali dengan Bu Ira atas ide-ide perubahan yang mau dilakukan Bu Ira. Semoga berjalan dengan lancar dan semoga permasalahan-permasalahan yang tadi ditemui segera terselesaikan seperti itu. Ya, terima kasih ini Bu Desti. Saya sudah plong nih Bu tadi ya. Waktu kesini itu pikirannya aduh gimana ini, tapi ternyata setelah ngobrol dengan Bu Desti itu sebetulnya segala sesuatu datang dari sendiri ya Bu. Jadi Bu Desti terima kasih ini sudah membuka pikiran saya untuk dapat menyelesaikan segala permasalahannya, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan ya Bu, kita bicarakan hari ini benar-benar bisa saya laksanakan Bu. Sebenarnya di sini saya hanya sebagai pembuka pintu atas kekuatan yang ada di dalam dirinya Bu Ira. Bu Ira bisa mengembangkan sendiri, kemudian bisa menemukan solusi sendiri. Saya hanya mendampingi saja Bu, seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan Bu Desti selalu sehat ya Bu. Nanti kita kapan-kapan bisa bertemu lagi kayak gitu ya Bu. Amin. Semoga Bu Ira juga sehat, bisa bertemu lagi di lain kesempatan kita. Terima kasih. Ya, baik Bu Desti, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Bu Pani tadi selama proses coaching sudah berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Ya, alhamdulillah ya. Setelah melakukan coaching tadi, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Desti ya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dari proses coaching? Ya, tadi selama proses coaching itu saya sudah menerapkan algoritma, yaitu pertama saya menanyakan tujuan kepada si coach dari permasalahan itu apa, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi apa yang mau dilakukan oleh si coach, dan yang terakhir tanggung jawab atau komitmen apa yang mau dilakukan si coach itu. Dan tentunya saya juga menggali tadi solusi yang disampaikan si coach melalui kekuatan diri dari si coach itu apa, jadi dia sudah bisa menyiapkan solusinya sendiri seperti itu. Oke, baik ya Bu ya. Setelah saya amati tadi ada beberapa catatan yang perlu saya tambahkan untuk Bu Desti dalam proses coaching ya Bu ya. Baik Bu. Ya, Bu Desti sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, dengan yang pertama menanyakan tujuannya kepada coaching, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching ya. Nah, Bu Desti juga sudah menerapkan kompetensi coaching. Yang pertama itu tadi hadir penuh ya, secara penuh bisa mendengarkan si coach ketika dia menyampaikan masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Nah, ini sangat luar biasa sekali Bu Desti. Jadi proses coaching yang dilakukan hari ini mudah-mudahan akan ada coaching-coaching selanjutnya dan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam melakukan proses coaching ya Bu ya. Dan yang terakhir, nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi apa itu algoritma sehingga saya dapat menerapkan setiap proses coaching itu dengan memaksimalkan algoritma itu sehingga proses coaching itu berjalan dengan apa yang diinginkan. Iya, oke. Baik, terima kasih ya sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan
saya harap juga ini bukan hanya coaching yang pertama dan terakhir, melainkan ini menjadi sesuatu yang pertama dan akan berlanjut setelahnya ya. Dan semoga juga dalam proses coaching semua tahapan-tahapan alur tirta bisa dilaksanakan dengan maksimal ya Bu ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga ya. Oke. Amin Bu Fani, terima kasih doanya dan motivasinya. Semoga kedepannya juga ada proses coaching lagi. Saya merasa senang Bu karena bisa membantu teman-teman yang mungkin merasa Bu, jadi ada kedekatan, merasa nyaman saling sharing seperti itu. Jadi selain teman mendapatkan solusinya, kita juga merasa bahagia ya karena bisa membantu teman. Oh ya, ya sudah cukup hari ini ya Bu Desti, dan sehat selalu, dan semoga apa yang menjadi tujuan dari Bu Desti juga bisa